PMH-nya Niki? Jujur aku udah lama nggak ngikutin kasus ini, cuma aku dengar katanya ada lapor-laporan lagi. Ini kapan selesainya ya? Itu aja sih. Kak, tadi pihak Reza Gladys juga mengajukan syarat untuk berdamai dengan total 304 miliar. Seperti apa? Aduh, punten Dokter Reza, nih saya udah udah muak banget. Kapan selesainya ini? Kapan selesainya? Mendingan kalau saran saya ya, sebagai dokter, sebagai bisnismen, kenapa sih nggak fokus ke bisnis? Balik lagi jualan, fokus ke dagangan, perbaiki formula, perbaiki produk yang sebelumnya dikeluhkan oleh masyarakat. Udah, kan Niki target kalian kan untuk Niki dihukum sudah terpenuhi, apalagi nih? Bukan Kak, kan 304 miliar ini kan adalah rekonvensi, jawaban balik atas PMH-nya Niki gitu. Nah, kayak lo ngeliat itu gimana sih? Atau memang sebenarnya udah sih? Iya, udah masuk. Makan kalau kata saya mah gitu, makan bikin happy hati dulu gitu. Terus fokus ke produk. Ingat banyak konsumen kita yang konsumen dokter yang menantikan inovasi-inovasi baru dari produk dokter. Udah, kan yang terpenting itu. Tapi kan kita juga kan mengajukan banding nih ke pengadilan tinggi. Nah, mungkin seberapa yakin sih bandingnya Niki itu diterima atau enggak gitu? Saya orang awam, saya nggak ngerti masalah hukum, jadi saya nggak bisa memprediksi kayak gitu-gitu atau nggak tahu saya. Cuma doa terbaik saya buat Niki, buat Mail, semoga semoga semuanya sesuai harapan Niki dan Mail, itu aja. Tapi puas nggak dengan tuntut? Kok puas aja? Enggak, maksudnya kayak nggak puas kah dengan hasil vonisnya kan 4 tahun nih? Setuju nggak? Enggak, karena menurut saya itu nggak fair. Karena dari sebelumnya itu kan ada pembicaraan kalau mereka itu ada kesepakatan profesional gitu loh. Kenapa harus dijadikan sebuah jebakan? Nggak fair, Dokter Reza, nggak fair. Kesepakatan profesional ini kan kemarin kan katakan tidak dalam bentuk tulis ya. Seperti apa sih melihatnya gitu? Tapi kan ada bukti video. Oke, kalau gitu saya mau nanya soal ini. Kenapa? Kan dia kan putusan di 2 tahun. Subsidiar 50 juta. Fair juga seorang Yoko. Lu sih susah banget bilang ini Yoko. Dari awal gue mau bilang fair, gimana ya? Gue mau bilang nggak fair tapi lu salah. Ya no comment deh. Tapi ya salut aja Yoko menjalani semuanya dengan ikhlas. Dia hadapi semuanya, dia minta maaf, berjiwa besar. Itu aja. Dan Yoga sempat bilang harusnya untuk mendengarkan nasihat teman-teman sendiri, tapi dia tetap memenuhi egonya. Bukan egonya, dia gampang kemakan omongan orang. Emang Kak Yul sendiri pernah nasihatin? Ih, berbusa mulut gue ngasih taunya. Sumpah. Kak, aku yang dibilang berbahaya loh sama orang yang udah hasut dia. Berbahayanya kenapa Kak? Katanya kalau sama Yolo jangan lebih dari 1 jam, kalau nggak dicepuin, kan kurang ajar mulutnya. Emang iya Kak? Iya, demi Allah. Gue kesel banget, sumpah. Emang ada korban cepunya Kak? Korban cepu siapa? Dari Kak Yul? Nggak ada. Tapi mau gue cepuin. Gue jadiin korban pertama nih. Segitu nakalnya, segitu keras dan segitu bantunya Yoga nggak bisa dinasihatin. Karena gini, orang yang selama ini ngebisikin dia itu kan sudah 4 tahun 5 tahun bersama dia. Mereka kenal, berteman baik. Sedangkan saya kan baru dikenal, dan image saya ini kan ya ngumpet sendiri kan gitu. Memang 4 teman yang ada di sisi Yoko selama 4 tahun 5 tahun ini kenal nggak Kak? Ada lo ya kenal? Bantal guling tuh temennya selama ini. Enggak, tapi saya tahu siapa. Berarti bisa dibilang dia menjebloskan juga Yoko? Saya nggak bisa bilang begitu, tapi mereka lah yang didengar sama Yoko selama ini. Pertanyaan saya begini, seberapa sering ini kan agak berbahaya ya, dalam artian gini loh, ketika sudah menyangkut, tiap bagi saya ya ngeri ya, kalau saya udah ngomongin seseorang itu agak mengerikan buat saya. Nah, kok saya diwawancara kalau begini? Takut tuh saya, ngeri ini. Seberapa sering sih sebelum pada akhirnya dia di kejadian Bali itu?
karena kan dia paling cukup berani ya bersuara di. Seberapa sering apa tuh? Kasih taunya dia kenceng banget kan di IG itu kan dia kenceng banget dia kalau ngomong gitu. Setiap saya ngeliat postingan dia nyeleneh, oh gila lu Cong berani banget, oh gila lu Cong berani banget. Nah terus responnya dia setelah bilang Tenang, gue dijaga, tenang gue dijaga. Jadi aku ketemu orang bukan lilin. dijaganya sama 4 jam. Entah siapa. Kak, balik lagi nih ke soal Niki mungkin. Udah jenguk Niki kan? Niki belum. Tapi udah support kan? Belum. Mail Kenapa? Mail sudah. mungkin apa aja sih yang diobrolin sama Mail, kangen-kangenan kah atau gimana? Kan banyak orang yang Mail nggak banyak omong sih, dia malah ketemu Fadel. Udah itu doang, dia nggak banyak omong. Cuma dia merasa nggak fair aja. Tapi mengikuti kemarin-kemarin mengikuti membahas sidangnya ini bukan membahas sidang sampai yang ponis sekarang Sesekali ngikutin, tapi kan saya kan dilarang oleh beberapa pihak untuk bersuara soal ini. bersuara nggak ya, kita bicara mengikuti gak sih seperti apa. Sebagai Karena saya teman. dilarang jadi nggak terlalu intens nontonnya. sebagai teman melihat jadi vonis. Saya kan bukan temen ya katanya. Saya katanya sih bukan temen. Tapi kata kita teman kok. Ya kata kita teman. Hah? Kata saya teman. Masa sih? Iya. Oh, Ya sebagai teman gimana Kak? Kalau nggak teman nggak mungkin dong jengukin Fadil ke Polres Selatan sama Mail. anak kok alusilin suka gitu Lin. Gimana gue nggak ya nggak komen ah. Tapi kan tadi kan ada ngomongin soal Fadel ya tadi dengan Mail ya. Oh, tadi kan ada sedikit curhat sedikit soal Fadel itu apa sih yang Oh, dia cuma ngasih tahu. Nih kalau si keluarganya si berduk di sini nih kalau duduk gitu, itu doang sih. Terus kalau misalnya ngumpul gitu, buset no, keluarga di bawah semua, gitu aja lebih ke lucu-lucuan kalau Mail. Tapi ada yang dia pengen rindukan nggak sih mungkin ngomong Dia bilang tempat pertama yang akan gue datengin ketika gue keluar dari sini itu makamnya Olga. Itu aja. dia ngasih alasan? Enggak. Balik lagi apa sih alasannya? Iya. Alasannya belum jenguk Niki Kak. Aku nggak tahu linknya, aku nggak tahu dan aku nggak tahu dia. Karena gini loh, posisi Niki itu posisi yang trust issue sama siapapun. Saya kalau jadi dia, saya nggak bisa percaya siapapun. Saat ini. Ya mau percaya sama siapa gitu loh. Ya saya sangat mengerti gitu kalau misalnya ya tiba-tiba nggak mau ketemu saya atau gimana. Jadi ya udah tunggu tenang dulu. Tapi kalau misalnya dia panggil saya siap datang. Tapi Kak, kan banyak orang yang mengetahui justru kamu ini adalah dulunya adalah dekat sama Niki, temennya Niki segala macam. Kamu menilai nggak sih kayak ada pihak yang kayak manas-manasin? Oh pasti banyak sekali. Dari kubu kamu apa kubunya Niki? Justru kubu kita sendiri. Apa alasannya? Kan kamu berteman Kak? Ya nggak ngerti saya. Saya mungkin kalau pernah bareng lah ya sama Niki Mail juga saat mereka dituduh bekerja sama gitu untuk mendapatkan sebuah keuntungan kita terjadi di situ. Aku percaya gak sih Niki dan Mail itu melakukan hal itu? Bekerja sama apa nih? Kan Untuk seperti yang saya bilang sebelumnya itu kan ada kesepakatan profesional. Kesepakatan. Iya, dan itu terjadi kayak saya rasa itu terjadi di semua kesepakatan endorsement kayak gitu. Pasti ada meeting atau negosiasi nominal. Karena ada kesepakatan jasa dan transaksi udah. Kalau kesepakatan kenapa nggak langsung berbicara face to face atau empat mata gitu antara NM dengan RG? Ya tanyanya sama RG dong, nggak sama saya. Gitu ya. Kenapa? Berarti ada perantara, gitu maksudnya Mail. Gitu. Wah, saya nggak tahu tuh kalau perantara. Kan kalau si Mail itu memang istilahnya kayak spokesperson kan, bukan perantara dong. Perantara misalnya Mas jual mobil nih sama saya, nih ke saya jual ke Lina. Perantara. Karena yang ngomong langsung itu kan Mail dengan RG ya, gitu ya. Berdiskusi lah di dalam telepon itu kan. Ya. Jadi dijadikan barang bukti juga gitu. Let's say mungkin kayak dia ya posisinya kayak manajer aja dong. sebagai perpanjangan tangan berarti. Perpanjangan mulut, perpanjangan tangan. Nggak mungkin sekaliber dia ya, sekaliber Niki itu mau nego langsung. Ya semuanya handle manajemen.
Kak, kemarin juga rame soal Niki video call dengan Dokter Oki yang muncul di live TikToknya Dokter Oki. Seperti apa Kak nanggapinnya? Kan difasilitasi rutan, Bos. Banyak yang menduga kalau Niki ini bukan di penjara. Apa? Banyak yang menduga karena ada video itu Niki tidak di penjara. Mendingan rasain dulu dari penjara, bisa video call apa enggak. Gitu. Kan kepala rutannya sendiri udah bikin statement, apa lagi sih? Saya udah boleh pulang belum sih? Boleh, dikit lagi kan? Boleh. Soal Fadil kan? Lagi sih, Bos. Gimana maksudnya? Pengennya seperti apa nih kayak lo nih? Dia pengen seperti apa gue yang tanya. Pengennya pulang ya? Berdasarkan tadi kamu bilang kan orang kena itu nggak mungkin itu. Artinya kena untuk pemerasan kan? Mungkin nggak sih banding dia ini diterima? Nggak. Banding dia diterima itu mungkin nggak sih? Saya nggak tahu. Saya tidak punya wawasan disiplin ilmu soal hukum. Saya awam. Saya nggak tahu. Kalau saya secara pribadi Nggak tahu. Cuma saya berharap yang terbaik untuk Niki dan Mahel itu aja. Fadil deh, soal Fadil Bau deh.